Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, bersama-sama kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Haleluya, puji Tuhan. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat
pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur, kami mau memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyenangkan akan hati Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan hatimu. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Bersiaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya sapa khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama lewat ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu mengerti dari kebenaran firman Allah, ya, supaya kita bisa membuat hidup ini bisa menjadi lebih lagi. Haleluya. Kita akan lihat dari kebenaran firman Allah apa yang Paulus sampaikan lewat beberapa hal. Kita akan belajar bersama, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Puji Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 16. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, sejak dulu sampai sekarang, ya, orang selalu ragu hari-hari masa depannya. Ya. Yang dibayangkan adalah keadaan dunia yang lebih susah, lebih berat, lebih sulit, lebih gelap, atau juga lebih jahat. Itu yang dibayangkannya. Yesus melihat pikiran orang banyak, ya, selalu membayangkan hari esok itu buruk. Kekurangan pakaianlah, kekurangan makananlah, atau juga jatuh miskinlah dan sebagainya. Tetapi justru Paulus sebaliknya, melihat hari-hari masa depan dengan penuh semangat, dengan satu harapan, dan dengan penuh sukacita. Karena ia tahu bahwa hidup masa depan itu jauh lebih baik dari sekarang. Untuk membuat hidup menjadi lebih baik di masa depan, Paulus mengajak kita membangun 3 sikap. Kita perlu membangun 3 sikap ini. Kalau kita bisa membangun 3 sikap ini, akan menolong kita untuk bisa membuat menjadi lebih baik. Haleluya. Untuk masa depan kita. Puji Tuhan. Sikap yang pertama yang Paulus sampaikan bertolak dari ayat pasal 3 tadi, di ayat 12 sampai ayat 13.
13a. Saya akan baca kembali di ayat 12 sampai 13a. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan dan sebagainya. Di sini Paulus mengingatkan kita bersama, mengajak kita membangun 3 sikap. Yang pertama, bertolak dari ayat ini, Paulus ingin supaya kita jangan merasa cukup dengan semua yang sudah dicapai, ya. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau sempurna, melainkan aku mengejarnya, kata ayat ini, ya. Bukan seolah-olah telah mencapai atau telah sempurna, ya. Nah, Saudara, sebab apa? Paulus tahu kalau kita merasa cukup dengan semua yang sudah dicapai, membuat dinamika hidup ini akan berhenti. Ya, misalnya, ya, karena sudah cukup berpikir, lalu berhenti berpikir. Nah, Saudara, kalau berhenti berpikir kata orang akan mempercepat kepikunan karena nggak biasa digunakan pikiran ini, ya. Berhenti berpikir, atau juga misalnya berhenti bekerja karena sudah merasa cukup, ya, nggak perlu bekerja lagi. Sehingga otot-otot jadi kaku, ya. Ingat Saudara, kalau seseorang mungkin pernah main badminton, ya, tapi sudah bertahun-tahun, berapa puluh tahun nggak pernah pegang lagi itu raket, ya. Begitu dia mulai latihan lagi, aduh, semuanya ototnya sakit, ya, karena sudah berhenti lama. Nah, Saudara, begitu juga kalau seseorang, ya, sudah berhenti bekerja, rasanya, ya, memang mungkin disesuaikan dengan kondisi tubuh. Nggak seperti muda lagi, mungkin dulu masih muda bisa bekerja dengan ngangkat ini, bisa ngangkat ini. Sekarang dengan usia, ya, nggak bisa sebanyak itu. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan, ya. Tadinya mungkin ngangkat yang berat-berat, sekarang tidak terlalu berat. Tetapi ada satu kegiatan-kegiatan yang membuat kita mungkin tidak menjadi berhenti, sehingga otot-otot tidak menjadi kaku. Masih ingat juga Saudara, ya, si kaya dikatakan seorang yang kaya, ya, karena dia sudah merasa sudah cukup, ya, dan dia berkata, sudah, sekarang kita nikmati, sudah cukup, ya. Apa akhirnya Saudara? Kita lihat dulu dalam Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 19 sampai ayat 20. Lukas 12 ayat 19 sampai ayat 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Si kaya ini, kata ayat ini, firman Allah datang kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil, ya, berakhir dalam kematian. Nah, Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan jangan merasa cukup dengan semua yang sudah dicapai, karena merasa cukup itu membuat dinamika hidup akan berhenti. Kejarlah sesuatu yang kita belum miliki. Paulus berkata di ayat 12 tadi, ya, aku mengejarnya kalau aku dapat meraihnya, ya. Saudara, Paulus rasanya belum cukup untuk mengejarnya. Dia ingin mengejar lagi, dia ingin memiliki yang belum dia miliki, ya. Ini menunjukkan satu semangat bahwa tidak berhenti, tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dikerjakan.
ingin bertambah terus. Seringkali ya dalam kehidupan rohani merasa sudah cukup, sudah puas, ya, sudah jadi orang Kristen sekian tahun, sudah ke gereja, ya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa ingin meningkat terus, ingin bertambah terus. Kehidupan rohani harus bertambah terus, semakin mengerti kebenaran firman Allah, maju terus, ya. Mungkin dulu cuma melakukan sedikit, sekarang melakukan lebih banyak buat Tuhan. Karena ya nggak merasa cukup dengan apa yang sudah dibuatnya. Ingin mengejar lagi, ingin memiliki yang belum dimiliki. Puji Tuhan. Saudara, masih ingat dalam Matius pasal 7 kita akan baca apa yang Yesus katakan. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 8. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Yesus menjamin orang yang mencari pasti meraih, pasti mendapat. Ketuk pintu maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan menerima, kata ayat ini. Nah saudara, cari kamu akan mendapatkan. Semua yang bisa dipikirkan bisa diraih, ya. Saya ingin memberikan semangat bagi saudara yang merasa putus asa, sepertinya sudah puas dengan apa yang dikerjakannya, ya. Masih banyak yang dapat kita buat yang lebih baik dari yang kemarin. Masih banyak yang kita bisa terima, sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Puji Tuhan. Nah saudara, ini sikap yang pertama yang Paulus ingatkan. Ya, jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Lalu hal yang kedua dia ingatkan kepada kita bersama, lupakan masa lalu, kata Paulus. Ya, Paulus berkata, lupakan masa lalu. Ya, di ayat 13b pasal 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, sekarang dia mengarahkan pandangannya ke depan. Nah saudara, ini perlu. Seringkali seseorang terus berfokus kepada masa lalu. Ya, baik itu mengenai kejayaan dan kesuksesan masa lalu, berfokus kepada kejayaan yang lalu. Oh, kemarin saya jaya, kemarin saya sukses, kemarin saya berhasil, kemarin saya melakukan ini dan itu, ya. Kembali ke belakang. Nah, Paulus berkata, ya, lupakan masa lalu. Ya, kesuksesan di belakang seringkali itu menjadi satu kebanggaan terus, ya. Tetapi Paulus berkata, aku sekarang melupakan yang di belakang, termasuk kejayaan dan kesuksesan masa lalu. Nah saudara, yang dahulu ya, Paulus berkata menguntungkan, tapi sekarang sudah jadi sampah, dia katakan. Coba kita baca dalam Filipi 3 ayat 4 sampai ayat 8. Filipi 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh perkara pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus berkata, yang dulu menguntungkan bagiku. Paulus berkata, kalau orang lain membanggakan ini, aku juga bisa membanggakan. Aku juga begini, aku juga punya. Tapi dia berkata, sekarang ku anggap sampah yang di belakang. Ya, karena Paulus ingin melupakan masa lalu. Dia ingin berfokus kepada yang di depan. Ini lebih penting sekarang yang harus ambil perhatian. Nah saudara, seringkali membanggakan kejayaan masa lalu, ya, itu menutup diri terhadap kemajuan dan berkat hidup masa kini. Ya. Karena kita terus membanggakan yang belakang, sepertinya itu lebih baik, itu lebih besar. Ya. Lupa bahwa di depan ada berkat Allah yang lebih baik lagi yang Tuhan akan berikan. Ya. Jadi jangan menutup diri terhadap kemajuan dan berkat hidup masa kini. Puji Tuhan. Nah saudara, seringkali membanggakan kejayaan masa lalu bisa menarik kita mundur. Ya, kita terus berfokus di belakang. Kita tidak berfokus ke depan. Padahal di depan Tuhan sedang sediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Haleluya. Menarik mundur ke belakang. Nah saudara, seringkali juga selain membanggakan kejayaan masa lalu dan sebagainya, ya, juga kegagalan dan kepahitan masa lalu. Seringkali memikirkan kegagalan dan kepahitan masa lalu sama dengan membuang energi batin dan pikiran dengan sia-sia. Ya. Nggak menguntungkan itu, tidak menolong, justru menguras, membuang energi batin kita. Ya. Memikirkan kegagalan dan kepahitan masa lalu. Kita belajar dari pengalaman yang lalu untuk memperbaiki ke depan. Tetapi kita tidak perlu memikirkan kegagalan dan kepahitan masa lalu terus. Ya. Masa lalu sudah di luar jangkauan kita. Ya. Kita tidak bisa kembali ke belakang. Tetapi di depan, mari mengarahkan pandangan ke depan, kata Paulus. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Aku melupakan yang di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, masa lalu tidak bisa diubah lagi. Ya, baik itu yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Tidak bisa diulang lagi, tidak bisa diubah lagi. Itulah sebabnya hati-hati. Setiap kali kita melakukan sesuatu, hati-hati. Sebab itu tidak bisa diubah kembali. Ya. Kalau sudah melakukan yang buruk, itu tidak bisa diubah kembali, sudah berlalu. Tetapi kita perlu memperbaiki sebagai pelajaran, ya. Guru yang baik, pengalaman yang lalu untuk memperbaikinya. Tuhan sudah melupakan masa lalu kita, ya. Kita sudah minta ampun, kita sudah bereskan masa lalu, Tuhan sudah lupakan, ya, masa lalu. Kita enggak perlu kembali ke belakang lagi. Puji Tuhan. Perlu diingat, ada 3 hal yang tidak bisa kembali, ya. Yang pertama, berbicara tentang waktu yang berlalu. Tadi, ya, sekarang sudah jam berapa nih? Pagi, ya. Mungkin tadi sudah lihat jam, oh jam 5, jam 6. Sekarang sudah misalnya jam 7, jam 8 pagi, ya. Kita nggak bisa kembali ke jam yang tadi pagi, yang sudah berlalu. Tidak bisa kembali ke waktu yang sudah berlalu. Ya, sudah lewat. Sekarang waktunya sudah beda. Begitu juga dengan kata-kata yang sudah diucapkan. Nggak bisa kembali lagi, ya. Tidak bisa kembali. Kata-kata yang sudah diucapkan, sudah didengar telinga,
tidak bisa kembali lagi ke belakang. Nah saudara, begitu juga dengan kesempatan yang disesali. Seringkali banyak orang menyesali kesempatan yang sudah lewat. Ya, aduh sayangnya ya, kemarin kenapa saya nggak melayani Tuhan dengan segenap hati? Mengapa kemarin nggak melayani Tuhan sungguh-sungguh? Mengapa kemarin saya perhitungan dengan Tuhan? Mengapa saya begini? Mengapa saya begini? Ya, setelah lewat baru menyesalinya. Itulah sebabnya gunakan setiap kesempatan yang ada sebaik-baiknya, supaya kita tidak menyesali. Kalau Tuhan beri kesempatan kita melayani Tuhan, layanilah dengan segenap hati, layani dengan sepenuh hati, layani dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan untuk dipuji manusia, untuk dilihat manusia, tetapi supaya Tuhan senang dengan apa yang kita buat. Kesempatan tidak akan kembali lagi. Kesempatan Tuhan izinkan kita alami untuk mengolah kita, untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Tidak akan kembali. Tidak akan kembali kesempatan itu. Puji Tuhan, itulah sebabnya kita gunakan setiap kesempatan yang ada sebaik-baiknya supaya kita tidak menyesal di belakang. Kadang-kadang orang setelah kejadian baru menyesal, ya, tapi sudah terjadi, ya. Menyesal di kemudian tidak ada artinya. Lebih baik kita berhati-hati sebelum kita melakukannya. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain Paulus mengingatkan untuk kita menyikapi hal ini, melupakan hal yang di belakang, lalu hal yang ketiga, Paulus juga ingin mengingatkan kita, sekarang kita harus berfokus ke masa depan. Tadi dia berkata, aku melupakan yang di belakangku, sekarang berfokus ke depan. Dia menginginkan kita semua berfokus ke depan. Ya. Yang ada di masa depan selalu lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Selalu lebih bernilai daripada yang ada sekarang. Ya. Paulus mengimani itu, bahwa itu akan lebih baik. Dan dia berkata di Filipi pasal 3 ayat 13, ya. Di ayat 13 di situ dikatakan, aku mengarahkan pandanganku. Haleluya. Puji Tuhan. Di ayat 13 dikatakan di situ, ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tunggu ya. Saya baca ayat 13 sepenuhnya saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang Paulus lakukan. Ya. Allah sudah mempersiapkan masa depan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Di ayat 14 Paulus katakan, Filipi pasal 3 ayat 14 Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi dikatakan, ya. Allah sudah mempersiapkan masa depan sorgawi. Haleluya. Ya, bagi kita. Mari kita mengarahkan pandangan ke depan. Mengarahkan kepada pandangan sorgawi. Jangan balik ke belakang, jangan mundur lagi ke belakang. Itu tidak menolong, justru menguras energi batin kita. Tapi kita arahkan pandangan kita ke depan. Ya, Paulus berkata, ya, mengarahkan pandangan yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ya, Allah sudah merancang masa depan sejahtera bagi saya dan saudara. Imanilah bahwa Allah sudah merancang masa depan yang sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya,
penuh harapan. Allah rancangkan masa depan yang penuh harapan. Mari kita imani, mari kita tatap ke depan, ya, arahkan pandangan lebih fokus ke depan supaya kita boleh mencapainya itu. Masih ingat dalam Yeremia? Kita baca saja ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang sejahtera yang dirancangkan oleh Allah. Puji Tuhan. Allah sudah menetapkan jalan hidup umatnya menuju ke masa depan yang cemerlang. Amin. Haleluya. Ya, menuju kepada masa depan yang cemerlang. Jangan putus asa, jangan berhenti. Mari kita bergerak maju. Haleluya. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah didapat. Yang belum dimiliki, mari kita raih sekarang. Dulu mungkin belum mengalami pengurapan Roh Kudus yang limpah. Sekarang minta, ya. Sekarang minta terus, maju terus sampai mengalami lebih lagi. Puji Tuhan. Amsal Sulaiman katakan dalam pasal 4 ayat 18 sebagai ayat terakhir. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Ayat ini berkata jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Puji Tuhan. Tambah terang, tambah terang. Haleluya. Bukan tambah gelap, ya. Tambah padam, ya. Tetapi ayat ini berkata, jalan orang benar akan tambah terang dan tambah terang. Puji Tuhan. Mari melangkah bersama dengan Dia, ya. Berfokus ke masa depan. Karena kita akan menggunakan seluruh sisa hidup kita di masa depan, ya. Jangan kembali ke belakang, jangan untuk masa lalu. Habis cuma mikirin masa lalu, ya. Bangga dengan masa lalu, waktunya cuma habis di situ. Tetapi kita akan gunakan sekarang seluruh sisa hidup kita untuk masa depan. Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku kepada panggilan sorgawi. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak orang yang sedang berputus asa, melihat situasi keadaan, ya, keadaan yang tidak semakin baik mungkin, sehingga membawa dampak dalam kehidupan masing-masing, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pendapatan dan sebagainya. Ya, sehingga banyak orang menjadi putus asa melihat situasi keadaan seperti ini. Allah sudah menetapkan jalan hidup umatnya menuju ke masa depan yang cemerlang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan akan sanggupkan kita. Tuhan akan mampukan kepada kita untuk berjalan terus fokus ke depan, mengarah pandangan ke depan. Dan di situ kita akan melihat apa yang belum kita miliki di belakang. Sekarang kita akan miliki di depan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah menggerakkan alam semesta ini berputar kepada keadaan yang lebih baik. Melalui 3 langkah yang Paulus ajarkan kepada kita, ya, yang dikonsepkan oleh Paulus, kita dapat memutar arah hidup kita kepada hidup yang lebih baik. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya yakin bersama Tuhan kita akan sanggup melewati segala hal. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya,
Kita tidak dengan kekuatan sendiri, tidak bangga dengan keadaan kekuatan sendiri, tetapi bersama dengan Dia kita sanggup. Kalau kita bangga dengan kekuatan sendiri, bangga dengan diri sendiri, maka kita akan hancur, saudara. Kita ada karena Tuhan, kita sanggup karena Tuhan, kita bisa melakukannya karena Tuhan. Apa yang dapat kita buat bagi Tuhan untuk membalas kebaikannya? Ya, tidak cukup kita akan membalas kebaikan Tuhan ya dengan apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Gak cukup. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita. Dia harus menanggung beban manusia, dosa manusia di atas kayu salib. Padahal dia tidak berdosa. Kita gak bisa balas kebaikannya. Selama kita ada di dunia ini pun banyak hal yang kita sudah terima dari Tuhan, ya. Dan kita juga akan terima lagi ke depan. Di depan akan terima lagi. Tidak cukup kita akan balas kebaikannya. Haleluya. Kalau toh kita juga sudah banyak berbuat buat Tuhan. Belum mati buat Tuhan, ya. Mati pun masih belum cukup untuk membalas kebaikannya. Lakukan segala sesuatu dengan cinta kepada Tuhan. Buat Dia senang. Haleluya. Karena kita mengasihi Dia. Dia cinta kita. Layani Tuhan dengan segenap hati. Setialah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan tidak pernah tertidur. Manusia boleh melupakan kebaikan kita. Ya, apa yang kita buat manusia bisa melupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Setiap jerih lelah yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Haleluya. Manusia tidak membalas, tetapi ada mata yang melihat, Tuhan yang akan balas. Setialah, tetap setia dalam situasi apapun. Keadaan ini tidak lebih baik, situasi yang tidak nyaman, kita tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan setia. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Kita menyanyikan satu pujian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam. Haleluya.
kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku, yang tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak hal yang kami sudah terima daripada-Mu. Siapa kami ini sehingga Engkau begitu peduli, begitu perhatikan kami. Engkau seringkali membela di saat-saat kami membutuhkan pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami juga belajar mau tetap setia kepada Engkau, tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati. Sekalipun keadaan tidak mendukung, ada situasi yang mungkin tidak nyaman yang kami rasakan, tapi kami mau setia kepadamu. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami mau tetap melayani Engkau Tuhan. Tidak akan pernah terbalaskan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini, yang sudah mendengar kebenaran firman Allah, yang sudah memuji Tuhan dengan segenap hati. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan. Kalau ada yang sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah dimanapun mereka berbaring karena penyakit, baik karena virus corona, sakit penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu, dalam nama Yesus jamak Tuhan, lepaskan dari penyakit apapun, pulihkan kembali, berikan kekuatan kembali, sehingga mereka boleh melakukan kembali tugas-tugasnya, khususnya bagi mereka-mereka yang juga, oh Tuhan, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong kalau ada juga yang sedang, oh Tuhan, terpuruk perekonomiannya, Tuhan tolong. Ada usaha-usaha yang macet, ada penghasilan-penghasilan yang terganggu. Tuhan, mungkin ada perintisan usaha baru yang dimulai. Tuhan Yesus, Engkau tolong. Ada kekurangan-kekurangan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Omset-omset yang belum terpenuhi, ada tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh orang, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Engkau tolong omset-omset mereka, tender-tender mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga menolong Tuhan. Kalau ada yang kesukaran keuangan untuk sekolah, apapun biaya pendidikan, Tuhan cukupkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa baik juga untuk anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, Bapak Ibu dewasa, juga
kaum lansia yang ada, semua ada dalam perlindungan Allah. Berikan mereka kesehatan Tuhan, jagai mereka siang dan malam, cukupkan keperluan mereka. Tuhan lindungi mereka di dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi yang masih sekolah, yang kuliah, dalam nama Yesus. Hikmat Allah menyertai mereka, juga mereka dapat memilih pergaulan yang baik. Lindungi dari pergaulan-pergaulan yang jahat di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik juga untuk ibu-ibu yang mengandung, biarlah pada waktu mereka akan melahirkan di bulan-bulan ini, Tuhan tolong bayi bersama ibunya selamat, sehat, dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Bagi ibu-ibu yang merindukan, keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan sanggup memberikan keturunan di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, Engkau yang memberi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga yang mungkin pemulihan rumah tangga yang mendekati kehancuran. Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka semua di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus diberi kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sukacita dalam keluarga. Tuhan melindungi mereka dan menjaga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk keluarga hamba-hamba Tuhan, baik bersama jemaatnya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, jagai dalam hadirat Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya apapun, Engkau melindungi dan memberikan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia dan pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, dari RT, RW, Lurah, Camat, juga di sekitar kami, RT, RW, Lurah, Camat yang ada di sekitar kami, dan para tetangga kami di sebelah kiri muka belakang. Berkati mereka semua dengan adanya rumah Allah di tempat ini. Biarlah boleh memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada jemaat yang masih di luar kota karena tugas pekerjaan, Tuhan lindungi, jauhkan mara bahaya kecelakaan di udara, di darat, di laut, dimanapun mereka berada, lindungi, jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Pada waktu kembali semua dilindungi di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik yang mentransfer atau mengantar kolekte, kas gereja, baik juga para donatur gereja untuk dana kontrak, untuk perbaikan rumah Allah, baik juga mereka yang memperhatikan pastori, mereka yang Tuhan, mereka yang peduli dengan firman Allah, melakukan firman Allah, baik mengembalikan milik Allah, perpuluhan, apa saja yang mereka sudah buat bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi orang yang sungguh-sungguh mentaati firman Allah. Berkat Allah di atasnya. Apa saja yang dikerjakannya boleh berhasil karena Tuhan di dalam nama Yesus. Seberapa kami terbatas melayani Tuhan pagi ini, berkati mereka, pakai mereka. Ketulusan mereka melayani Tuhan Engkau tahu, dan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk semua apapun yang Engkau sudah buat. Jauhkan sepanjang hari ini kami berbuat dosa, berbuat salah. Engkau jagai kami dalam hadirat-Mu. Penuhkan kami terus dengan Roh-Mu. Kami tidak sanggup hidup tanpa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Diumumkan ya, ibadah kenaikan Yesus ke sorga hari Kamis ya, tetap ibadah online jam 7 pagi ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.